Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, an'amana wa hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi atau ma yuhibbu li nafsihi, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Al-ikhwah rahimakumullah, bapak ibu, atuk nenek, abang kakak dan seluruh jamaah Masjid Al-Kautsar yang diberkahi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbanyak doa ya. Saat ini saudara-saudari kita yang ada di Palestina dalam kondisi yang kritis, sangat memilukan dan butuh bantuan kita umat Islam. Sudah ribuan orang yang meninggal ya, dan 60%-nya adalah anak-anak. Ada satu kisah yang baru saya tonton, dibagikan oleh saudara kita Palestina. Seorang anak kecil mendatangi seorang paman. Dia bertanya, "Ya ammi." "Na'am ya auladi," katanya. "Ya anak-anakku," kata dia bilang, "wahai paman, sebenarnya aku malu bertanya kepadamu. Mafi muskilah," dia bilang, "tidak ada masalah, tanya saja." "Paman, aku ingin meminta sesuatu kepadamu. Itu pun bukan untukku, tapi untuk adik laki-lakiku." "Silahkan," sampaikanlah. Maka anak kecil ini mengutarakan keinginan dia kepada pamannya. "Paman," katanya, "ya ammi, ma akalna salasa ayyam." Kami sudah tidak makan 3 hari. Anak kecil 3 hari belum makan. "Adakah sesuatu yang bisa engkau beri untuk kami, paman?" Paman ini menjawab, "Demi Allah, bagaimana kalau aku menjawab pertanyaanmu? Aku pun tidak ada yang bisa aku beri untukmu, wahai anak." Allahu Akbar.
Kata anak ini, paman, ya ammi, sampai kapan keadaan ini bisa berubah dan berganti? Saya tidak tahu nak, katanya. 3 hari belum makan, anak kecil. Saya memilih hadis yang ke-13 ini karena ini berkaitan dengan ukhuwah, persaudaraan. Karena ukhuwah itu adalah ribat, ikatan jiwa, ribat nafsiyah, turisu syu'ur. Ikatan jiwa ini melahirkan perasaan saling mencintai, al-mawaddah, ar-rahmah, saling mengasihi, menyayangi, wal-ihtiram, saling menghargai, menghormati, wal-ukhuwah adalah minhatun rabbaniyah, pemberian Allah. Alladhi qadhafaha Allah fi qulubil mu'minin al-atqiya as-salihin, yang Allah titipkan ke hati orang-orang yang beriman, yang ikhlas, yang bersih, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukhuwah, persaudaraan ini dalam hadis ini dibahas bahwa kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum, tak sempurna iman kamu, kata Rasulullah. Makanya di ayat tadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun, orang yang beriman itu bersaudara. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh membiarkan, la yuslimu al-muslim akhul muslim, muslim saudara dengan muslim yang lain. La yuzlimu, tak boleh saling menzalimi sesama muslim. Wala yahqiru, tak boleh saling mengejek, menghina. Wala yuslimu, tak boleh saling membiarkan. Kadang saya membuat pertanyaan setelah saya melihat kondisi kita umat Islam yang ada terutama di Gaza, di Palestina itu. Saya buat tanya pertanyaan. Fulan, kaifa asbahta? Saudaraku, kita yang ada di sini, bagaimana keadaan suasanamu di pagi hari? Mazalta atau mazilta tashrab wa ta'kul, kau masih enak makan minum. Wa tanamu, kau bisa tidur. Wa talbas libasan, kau masih bisa memakai pakaian. Wa tal'ab wa tastarih, kau bisa main, kau bisa istirahat.
ma'a usratika wa ma'a auladik, bersama keluargamu dan anak-anakmu. Wa indaka baitun, dan engkau memiliki rumah. Wa fi makanin akhar, di tempat yang lain, terutama saudara kita di Palestina sana, kita tanya, antum ya ikhwani kaifa asbaht, kalian yang ada di Palestina, di Gaza, bagaimana kalian berpagi hari? Apa yang kalian makan? Apa yang kalian minum? Saya baru melihat satu kisah yang dahsyat sekali. Rumahnya dibom. Ayahnya sudah syahid duluan. Dibom berikutnya ibunya meninggal. Anak kecil itu dia tidak yakin ibunya meninggal. Lalu dokter ingin menerangkan, ibumu ini sudah meninggal. Sendalnya cuma tinggal sebelah, kaki tangannya sudah diperbal anak ini. Ibunya sudah tinggal dibersihkan lalu dikafani. Tapi anaknya tidak percaya. Ummi katanya, Ummi, qum ya Ummi, sadar ibu katanya. Ya akhal Islam rahimakumullah, tak boleh kita membiarkan saudara kita. Man kana fi hajati akhi, kana Allah fi hajati. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah nanti yang akan memenuhi kebutuhannya. Man naffasa an muslimin kurbatan, siapa yang menyelesaikan urusan mengangkat kesusahan saudaranya, Allah yang akan menyelesaikan, yang akan mengangkat kesusahan-kesusahan. Bukan hanya di dunia, nanti di akhirat. Naffasallahu anhu kurbatan min kurabatin yaumal qiyamah. Lalu apa kata Rasulullah? Wallahu fi auni al-abd ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong hambanya selagi hambanya menolong saudaranya. Ya akhal Islam rahimakumullah, konsep persaudaraan ini hadisnya sangat banyak, keutamaannya juga sangat banyak. Salah satunya kata Rasulullah, inna min ibadillahi la unasan ma hum bi anbiya wala syuhada wa inna ma yughbituhumul anbiya wasyuhada yaumal qiyamah. Ada di antara hamba-hamba Allah, manusia biasa, mereka bukan para nabi, bukan pula orang-orang syuhada.
Tapi di hari kiamat nanti Allah levelkan mereka ini bersama para nabi dan para syuhada. Sahabat ini ketika disebut ciri-ciri mereka ini, bertanya mereka, penasaran, manhum ya Rasulullah, siapa kira-kira gerangan mereka ini? Apa jawab Rasulullah? Hum qaumun tahabbu bi ruhillah ala ghairi arhamin bainahum wala amwalin yata'atunaha. Mereka itu adalah suatu kaum yang saling mencintai karena Allah. Termasuklah ada hadis Nabi, 7 golongan yang Allah beri nanti naungan, yang lain tak mendapatkan naungan. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yauma la zilla illa zill. Salah satunya adalah rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kata Nabi, ala ghairi arhamin bainahum wala amwalin yata'atuna. Mereka ini saling menyayangi, bersaudara, melindungi, berkasih sayang. Bukan pula ada tali nasab, arham. Kenapa? Karena kalau kita dengan ayah, mak, anak, abang, kakak jelas, karena nasab. Bahkan orang bersaudara karena ada bisnis, ada keuntungan duniawi. Wajar. Tapi kata Nabi, tidak ada sedikit pun hubungan nasab. Ada satu hadis saya baca, kata Nabi SAW di hadis ini, syarah Arba'in ini, di hadis yang ke-13 yang kita baca tadi, kalau persaudaraan itu didasari dengan nasab, itu nanti bisa luntur jika keluarga itu ada yang mengotorinya. Jangankan ya kita dengar durhaka kepada orang tua, membuang anak, ada yang sampai tidak mengakui, ada yang macam-macam. Bahkan sebaliknya, hanya karena harta dan kekuasaan, yang bukan maknya pun jadi maknya. Ini zaman yang luar biasa. Yang bukan anak pun jadi anak. Bisa jadi karena harta warisan. Kata Nabi, tidak. Tidak ada urusan nasab, tidak ada sedikit pun urusan harta. Tapi dia katakan, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Bismillah. Minum saya dulu.
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara keutamaan bersaudara itu adalah akan mendapatkan manisnya iman. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 golongan yang akan merasakan manisnya iman. Salah satunya adalah wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa Allah. Hendaklah dia mencintai seseorang dan dia dasari cinta itu karena Allah. Rajul jalasa ma'a Rasulullah. Ada seseorang duduk bersama Nabi. Tiba-tiba ada seseorang lewat di depan. Kata sahabat ini kepada Rasul, "Ya Rasulullah, siapa dia ini?" Maka kata Rasulullah, "Temui dia, kenali dia, dan katakan kepadanya, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah." Maka dijawab, "Ahabbakallah fima ahbabtani lah." Karena engkau mencintai saudaramu karena Allah, maka Allah mencintaimu karena engkau mencintai saudaramu karena Allah. Maka kata ulama, ayyakuna al-ukhuwah khalisatan lillah. Hendaklah persaudaraan itu dibangun atas dasar keikhlasan kepada Allah. Khalisatan lillah. Jangan ada sedikit pun yang akan engkau inginkan darinya kecuali memang didasari memang keikhlasan, kecintaan kepada. Begitu juga pekerjaan. Bahasa kita menikmati pekerjaan. Begitu juga suami istri, begitu juga kepada anak. Anakku, ketika engkau mengangkat tanganmu dan berdoa, kau sebutkan, "Anakku, aku telah ridha kepadamu." Karena bukti ikhlas itu adalah ridha. "Anakku, aku ridha kepadamu. Ya Allah, aku mohon ridha." Makanya salah satu yang diinginkan seorang anak kepada orang tuanya adalah meminta ridhonya. Karena ridho itu sepaket. Kalau orang tuanya sudah meridhonya, maka Allah ridho kepada dia. Maka kata ulama, keikhlasan inilah yang hari ini bermasalah. Terkadang persahabatan ini dibangun, diikat dengan unsur-unsur keuntungan duniawi. Maka itulah yang membuat dia expired. Kalau istilah produk itu
ada unlimited. Sehingga tidak continue. Tapi ketika seseorang itu diikat cinta persaudaraan karena Allah, sehebat apapun badai yang menerpanya, ujian yang hadir dan Allah datangkan kepadanya, yang akan memisahkan mereka, tak akan mungkin mampu, sekalipun nyawa taruhannya, sekalipun harta yang harus membayarnya, sekalipun sakit yang menahun, yang menderanya, sekalipun tenaga yang harus dihabiskan untuk menyelesaikannya, karena sudah ikatan janji itu diikrarkan di hadapan Allah fil mansyat wal makrah, baik dalam keadaan semangat, senang maupun susah, sempit atau lapang. Itu ternyata yang dihadirkan oleh orang-orang Palestina. Kami tak akan pernah beranjak dari sini, kata mereka, hatta yakuna jusasan, sampai ini menjadi mayat, sampai berpisah ruh dan jiwa. Zaman ini jauh berbeda dengan tema kita ini. Sulit untuk mengungkapkannya, tapi sudah terlalu banyak contoh yang terlihat, yang melintang di depan kita. Maka tinggal kita mengambil ibrah. Wa ayyakuna al-ukhuwah maqrunatun bil iman wat taqwa, supaya ukhuwah ini langgeng, supaya ukhuwah ini subur, membuahkan hasil, dan hasilnya adalah iman wat taqwa, maka itu menjadi syarat. Syaratnya adalah iman, karena dia adalah alaqah al-aqidah, hubungan akidah, bukan hubungan tadi nasab apa, tidak, tapi adalah hubungan kontak, sinyal. Memang didasari dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuman kadang teori ini luar biasa ujian. Kadang bertepuk sebelah tangan, kita kadang diuji pula. Kita sudah begitu, yang pihak lain ini yang memanfaatkan kebaikan, keikhlasan kita, kadang tega. Jadi ada anak murid berteman, rupanya teman ini pencuri. Ya mahasiswa lah, bahasa mahasiswa. Diberi waktu cuma 1 pekan, berteman, datang ke kosnya, datang
Ya, duduk, diajak ngobrol, ngopi-ngopi. Ya. Terbangunlah kepercayaan. Kenalan daerah mana, tinggal di mana, fakultas apa, ya cairlah. Hari ketujuhnya minjam Honda dia. Habis itu tak pulang-pulang. Masya Allah. Modusnya keren itu. Dia membangun kepercayaan hanya 7 hari saja. Minjam Honda, habis itu tak pulang-pulang. Tapi kalau kami dulu di pesantren lain. Kalau ada tamu yang anak santri ini nanti dipanggil dari masjid. At-talib ismuhu Adi, misalkan Bang Adi, alaihi al-hudur ila qismi ad-dhiyafah. Itu semua udah tanda. Kenapa dipanggil Bang Adi ini ke bagian tamu? Pasti ada tamu. Siapa tamunya? Orang tuanya. Kalau sudah orang tua datang, itu sambalnya banyak. Ikan teri, ikan asin, indomie, kacang-kacang, kerupuk-kerupuk, makanan lah. Itu satu kamar senyum semua, itu baik semua. Sohib kita, sohib kawan, panggil datang, ketemulah orang tuanya, diajak makan dia. Pulang orang tuanya, dibawalah tadi ghanimah ini, masuk ke lemari. Begitu keluar dari masjid, pergi ke kamar mau ngapa? Ambil sambal tadi. Itu teman-teman di dalam kamar itu sudah menunggu macam bebek. Kawan ngikut itu di belakang sampai ke dapur umum nanti. Kolil, sikit, minta sikit ya, minta. Sampai habis satu lemari itu. Begitu habis, tak ada lagi kawan, hilang semuanya. Jadi kawan itu hanya sebatas sambal saja. Habis sambal, habis kawan. Itu terjadilah. Tapi di zaman ini luar biasa. Ini mohon maaf ya, sampai pun nanti kita dalam dunia pemilu, siapa yang paling banyak mengasih amplopnya, itulah yang dicucuk. Kawan itu kawan. Padahal kata ulama tidak. Justru saudaramu itu adalah yang benar-benar ikhlas dan benar-benar yang menumbuhkan, mendatangkan iman dan takwa. Kita hari ini tak ada. Mereka itu sudah mengukur kita, membeli perut kita. Mereka sudah tahu celahnya.
yang selama ini menjual aset-aset, yang menumpuk harta mereka dengan proyek-proyek, itu tidak ada yang gratis. Nanti ada waktunya Anda berteman dengan saya, itu hanya waktunya dari subuh ke TPS saja. Dahsyat. Nah, itu terbukti. Akhirnya negeri-negeri itu sengsara. Nauzubillah. Kata ulama bahwa ukhuwah ini adalah di antara yang mengembalikan kejayaan dan kemenangan umat Islam. Coba bagaimana Hamas, organisasi sayap Izzuddin Al-Qassam, luas daerahnya 41 km, lebarnya sekitar 12 kilo, dijajah sejak 1948, diusir, dibunuh. Sampai 2023 ini kurang lebih 100.000 orang. Dibuatlah penjara sekitar 700 kilometer di tembok. Di atas tembok itu dipasang CCTV. Yang mendekati tembok ini ditembak, dibom. Selama 75 tahun. Dari 48 ke 2023. Tidak ada yang boleh umat Islam membantunya. Mau umrah, mau haji harus melewati 6 pos sampai nanti ke Yahudi, Yerusalem, sampai naik pesawat. Bayang itu. Berapa tahun? 75 tahun. Selama itu mereka dalam kondisi yang sulit. Sholat nanti ke Masjid Aqsa atau ke Masjid Baitul Maqdis, Al-Quds, ditendang, ditembak, ditangkap. Gimana? Kita yang dari luar ini gimana melihat ini? Tidak ada cara lain. Kita umat Islam ini, kata ulama, memang harus kekuatan. Jadi anak-anak kita ini memang harus kita siapkan kekuatan. Apalagi zaman game-game, zaman kafe-kafe yang berserak, zaman pendidikan sudah rusak. Banyak yang sudah terkontaminasi dengan sekuler, liberal. Dirusak akhlak, dirusak pribadi, bahkan ini bisa jadi murtad. Generasi ini banyak yang tidak sholat, yang tidak menutup aurat, banyak yang sudah apatis, cuek, kau-kaulah, lulu, gue. Banyak yang tidak lagi perhatian, padahal itu ukhuwah.
Makanya kata Nabi, la tahasadu, jangan kalian saling mendengki. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Jadilah kalian bersaudara. Wa kunu ibadullahi ikhwana. Maka ibu, pak, kita yang ada di perumahan ini, kita bangun ini persaudaraan ini, jauh dari kebencian, riba. Supaya apa? Supaya umat Islam ini kuat, kokoh, tolong menolong. At-ta'awun wa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Maka insyaallah, kata ulama tadi, inilah unsur kemenangan. Makanya saya tutup ini, kata Nabi ketika hijrah ke Madinah, yang Nabi lakukan salah satunya adalah apa? Mempersaudarakan antara muhajirin dan ansur. Itulah pilar-pilar penegakan negara Islam yang langsung dipimpin oleh Rasulullah. Dan yang pertama adalah apa? Membangun masjid. Nah, ini konsep Madinah, masyarakat madani itu, masjid dan bersaudara. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga Allah bersihkan hati kita ini dari sifat iri, dengki, prasangka buruk, riya, pamer, dan lain sebagainya. Dan Allah hiaskan hati kita ini dengan tawadhu, rendah diri, syukur. Orang senang kita senang, orang dapat nikmat kita juga bahagia. Ini tidak orang yang dapat nikmat awak gelisah, ya, rusaklah. Baik, ini diantaranya. Mudah-mudahan kita doakan saudara-saudari kita di Palestina ini, Allah datangkan kemenangan, kekuatan, dan mudah-mudahan tidak lama insyaallah akan datang pejuang-pejuang. Bisa jadi yang kata Allah dalam Al-Quran, junudan lam tarawha, Allah datangkan tentara-tentara malaikat yang tak dilihat. Bisa perang Badar kan, ya, turun malaikat ikut berperang. Insyaallah. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.